Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video mata kuliah pengantar statistika keuangan yang kali ini akan membahas tentang SWOT. Sebelum kita membahas tentang SWOT, kita akan pelajari terlebih dahulu istilah-istilah yang ada kaitannya dengan SWOT. Yang pertama di sini ada reference rate yang terdiri dari LIBOR dan JIBOR, kemudian ada swap itu sendiri yang nanti terdiri dari plain vanilla swap dan currency swap. Apa itu reference rate? Reference rate merupakan sumber acuan suku bunga, ditetapkan oleh pihak yang ingin mengatur besaran suku bunga pada berbagai transaksi keuangan. Kemudian dalam forex, suku bunga acuan merujuk pada tingkat suku bunga yang menjadi dasar dalam menentukan nilai dari suatu surat berharga atau suku bunga swap itu. Nah, di sini kita ada LIBOR dan JIBOR. Coba kita lihat. Nah, LIBOR merupakan rata-rata suku bunga deposito atau simpanan dari beberapa bank terpilih dengan waktu jatuh temponya bervariasi antara 1 malam sampai dengan 1 tahun. Nah, LIBOR adalah singkatan dari London Interbank Offered Rate, berguna sebagai kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank pada bank lainnya di pasar uang London atau pasar uang antar bank. Jadi ini berlaku di London. Kemudian, LIBOR dipublikasikan oleh British Bankers Association atau BBA setiap hari setelah jam 11.45 waktu London. Kemudian di sini LIBOR adalah tolak ukur yang banyak digunakan di dunia untuk suatu suku bunga berjangka waktu pendek atau berjangka pendek di sini. Saat ini ada 11-18 bank yang berkontribusi untuk 5 mata uang utama, yaitu ada USD, kemudian ada Euro, ada Great Britannian Pound, ada Jepang Yen, kemudian ada CHF. Kemudian LIBOR ini memberikan suku bunga untuk jatuh tempo, beberapa jatuh tempo, misalkan untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kita lihat LIBOR berfungsi untuk melayani tingkat referensi suatu benchmark di sini. Nah, untuk apa? Yang pertama adalah untuk instrumen hutang, termasuk sini ada obligasi, kemudian ada dari obligasi dan perusahaan, obligasi untuk pemerintah dan perusahaan. Government bonds adalah obligasi pemerintah dan corporate bonds ada obligasi perusahaan. Kemudian ada hipotek, ada pinjaman pelajar di sini. Kemudian ada kartu kredit. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk derivatif seperti mata uang atau swap bunga. Oke. Nah, kita lanjut ke JIBOR. Nah, JIBOR merupakan singkatan dari Jakarta Interbank Offered Rate. Di sini merupakan kurs indikatif untuk transaksi pinjaman tanpa jaminan di pasar uang yang ditawarkan oleh satu bank kontributor ke bank lainnya untuk meminjamkan rupiah dari tenor tertentu di Indonesia. Jadi sama seperti LIBOR tadi, tapi kalau JIBOR nanti dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berlaku untuk pasar uang di Indonesia. JIBOR adalah kurs referensi yang digunakan untuk transaksi keuangan, termasuk untuk transaksi mengambang tadi dan derivatif, serta untuk mengevaluasi instrumen keuangan yang berdenominasi atau menggunakan nominal rupiah. Kita lihat, JIBOR dipublikasikan oleh Bank Indonesia tadi setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian, sistem pelaporan harian Bank Umum Bank Indonesia, selain oleh Bank Indonesia juga diterbitkan melalui sistem pelaporan harian Bank Umum Bank Indonesia. Kemudian ada Thomson Reuters dan Bloomberg di sini. Nah, ini bedanya JIBOR dan LIBOR. Oke. Nah, kita singkat di sini penjelasan singkat mengenai JIBOR di sini.
tadi waktunya dipublikasikan setiap hari jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian tenornya bisa 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian perhitungan hariannya adalah aktual per 360. Di sini digunakan asumsi 1 tahunnya ada 360 hari kerja. Dan metode perhitungannya dilakukan perhitungan rata-rata setelah mengeluarkan 15% data suku bunga indikasi tertinggi dan 15% data suku bunga indikasi terendah. Kemudian setelah diperoleh data-data ini baru dilakukan perhitungan untuk GBOR ini. Oke. Nah, kita lanjut ke swap. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran dana atau suku bunga untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nanti ada dua pihak yang saling bertukar aliran dana atau suku bunganya. Nah, di sini ada dua jenis swap yang paling umum adalah plain vanilla swap atau disebut interest rate swap, dan yang kedua adalah currency swap. Kita bahas dulu yang plain vanilla swap. Nah, di sini suatu pihak atau perusahaan setuju untuk membayar suku bunga tetap atas suatu pokok tertentu dalam waktu tertentu. Sebagai gantinya, perusahaan ini akan mendapatkan suatu suku bunga mengambang atau tidak tetap atas pokok yang sama untuk jangka waktu yang sama pula. Jadi ada dua perusahaan. Yang satu, perusahaan A setuju untuk membayar suku bunga tetap atas suatu pokok, misalkan mau pinjam berapa ratus juta. Kemudian gantinya perusahaan A ini akan mendapatkan suku bunga mengambang di sini dari perusahaan B, gitu. Jadi ada dua perusahaan di sini. Jadi yang A akan dapat suku bunga mengambang, sedangkan yang B akan mendapatkan suku bunga tetap dari perusahaan A. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Oke, nah ini sebagai contoh. Kalau suku bunga tetap ini sudah ditentukan besarnya, misalkan 5% atau 7%. Sedangkan suku bunga mengambang misalkan LIBOR plus 1%. Nah, LIBOR ini kan tadi berubah-ubah nilainya setiap hari. Maka besaran suku bunga mengambang jadi tidak tertentu nilainya, tidak bisa kita tentukan. Misalkan hari ini LIBOR sebesar 5%, maka jika suku bunga mengambangnya LIBOR plus 1, maka akan jadi 6%. Nah, tapi kalau besok LIBOR-nya berubah jadi 5,5%, maka LIBOR plus 1% jadi 6,5%. Jadi maka oleh karena itu disebut dengan suku bunga mengambang karena nilainya tidak tertentu, bisa berubah-ubah setiap harinya. Oke, yang kedua kita bahas tentang currency swap. Di sini merupakan kesepakatan antar kedua pihak atau perusahaan untuk melakukan pertukaran mata uang asing untuk suatu aspek, yaitu pembayaran pokok atau bunga dari suatu pinjaman. Gitu. Jadi yang ditukar adalah mata uangnya. Kemudian pinjaman tersebut dalam satu mata uang yang memiliki aspek setara dengan nilai present value dari mata uang yang lain. Nah, ini dalam currency swap, selain terjadi pertukaran bunga, juga terjadi pertukaran dana nominal pokok. Nah, ini yang membedakan dengan plain vanilla swap tadi. Kalau tadi dalam plain vanilla swap kita hanya bertukar antara bunga tetap dan bunga mengambang, tetapi kalau di currency swap nanti dia ada pertukaran bunga, tapi juga ada pertukaran dana pokok atau hutangnya tadi dalam satuan mata uang di sini. Gitu. Yang akan kita bahas nanti terbatas pada plain vanilla swap. Kemudian kita lihat dulu the swap market di sini. Ini kebanyakan swap diperdagangkan di OTC, over the counter. Beberapa juga diperdagangkan di future market seperti Chicago Mercantile Exchange Holdings. Nah, ini adalah future market terbesar di Amerika. Oke. Kemudian OTC atau perdagangan of exchange ini
adalah perdagangan instrumen finansial seperti ada saham, obligasi, komoditi, derivatif secara langsung antar dua pihak. Kita lihat ya ilustrasinya. Misalkan ada swap 3 tahun di sini. Dimulai dari Maret 2004 antara perusahaan Microsoft dan Intel misalnya. Microsoft setuju untuk membayar kepada Intel suku bunga sebesar 5% per tahun atas pokok pinjaman sebesar 100 juta dolar. Kemudian, sebagai gantinya Intel setuju membayar kepada Microsoft LIBOR 6 bulan atas pokok yang sama. Jadi nanti Microsoft membayar Intel sebesar 5%, bunga sebesar 5% per tahun. Kemudian gantinya Intel membayar Microsoft bunga sebesar LIBOR per 6 bulan atas pokok yang sama, yaitu 100 juta dolar. Jadi ya kalau per 6 bulan berarti suku bunganya tadi 5%, kalau dibayarkan per 6 bulan berarti Intel membayar ke Microsoft-nya 2,5% per 6 bulannya. Gitu. Nah ini dari pihak Microsoft tadi ingin dari bunga tetap ingin masuk ke pasar bunga, atau dari bunga tidak tetap floating bunga mengambang tadi akan masuk ke pasar bunga tetap. Jadi sehingga di sini ini bagi Microsoft, swap dapat digunakan untuk menukar atau mengganti suku bunga pinjaman tidak tetap ke suku bunga tetap. Nah, misalkan ini kita lihat contohnya lagi ya. Microsoft telah merancang untuk meminjam tadi 100 juta dengan pembayaran bunga menggunakan LIBOR plus 10 basis poin. Satu basis poinnya adalah 1/100 atau 1%. 1%. Kemudian kita lihat. Nah, setelah Microsoft memasuki transaksi swap, perusahaan itu mempunyai 3 aset aliran dana. Yang pertama, Microsoft tadi dari pasar suku bunga mengambang ingin masuk ke pasar suku bunga tetap atau fix. Nah, berarti Microsoft membayar tadi LIBOR plus 0,1, 10 basis point adalah 0,1% kepada pemberi pinjaman. Kemudian setelah itu Microsoft setuju menukar suatu bunga pinjamannya dengan membayar suku bunga fix 5% dari perjanjian swap. Sebagai gantinya, Microsoft menerima pembayaran LIBOR dari perjanjian swap tadi antara Microsoft dan Intel tadi. Berarti pembayarannya, nah kalau pembayaran kita simbolkan dengan negatif, berarti dia membayar LIBOR plus 0,1%. Kemudian lagi membayar tadi bunga fixnya atau bunga tetapnya sebesar 5% dan menerima bunga sebesar LIBOR, sehingga nanti pembayarannya akan sebesar 5,1%. Ini akan dibayarkan oleh Microsoft. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan transaksi swap, Microsoft menukar pembayaran LIBOR plus 0,1%, artinya ini ada di pasar suku bunga mengambang atau floating market, dengan membayarkan bunga fixnya sebesar 5,1%. Nah, ini tujuan dari Microsoft melakukan swap ini adalah untuk menghindari resiko dari membayar suku bunga mengambang yang berfluktuasi atau volatil dengan cara menukarkannya dengan suku bunga tetap. Karena tadi LIBOR-nya bisa berubah atau nilainya berganti-ganti setiap hari. Nah, oleh karena itu pasti suku bunganya akan sangat berfluktuasi. Untuk menghindari resiko ini, oleh karena itu tadi menemukan perusahaan Intel yang dilakukan swap sehingga Microsoft bisa melakukan pembayaran dengan suku bunga fix sebesar 5,1%. Oke, nah ini ya aliran dana dari pihak Microsoft tadi. Nah, selama 3 tahun dibayarkan per 6 bulan dari 2004 sampai 2006. LIBOR-nya tadi misalkan untuk Maret 2004 sebesar 4, ini kan nilainya berfluktuasi ya, bisa berubah-ubah setiap harinya. Ini kita misalkan 4,2. Makanya untuk 1 tahun, berarti setengah tahunnya dibayarkan 2,1. Nah,
Kemudian kita harus membayar tadi kan 5% per tahun, berarti per 6 bulannya adalah 2,5. Kemudian net cash flow-nya berarti 2,1 dikurangi 2,5, ada minus 0,4 dan seterusnya. Nah, di akhir tahun ketiga ini akan ditambahkan dengan pokok hutang kita tadi sebesar 100 juta dolar. Nah, sehingga totalnya nanti dalam 3 tahun yang Microsoft bayarkan adalah sebesar 6,25% bunga yang harus dibayarkan oleh Microsoft. Oke, kita lanjut. Nah, sementara ini kita lihat aliran dana dari pihak Intel. Kalau tadi kan ini harus menemukan 2 perusahaan yang setuju untuk bertukar. Yang satu dari, kalau tadi Microsoft dari bunga tidak tetap ingin masuk ke tetap, nah Intel ini dari tetap masuk ke bunga tidak tetap. Ini tadi ya, tadi pinjamannya 100 juta selama 3 tahun dengan pembayaran bunga fixnya 5,2% misalkan. Nah, berarti ini Intel membayar suku bunga 5,2% kepada pemberi pinjaman. Misalkan dalam hal ini tadi Microsoft. Kemudian Intel setuju menukar suku bunga pinjamannya dengan membayar suku bunga mengambang LIBOR dari perjanjian swap. Kemudian Intel menerima suku bunga 5%. Sehingga di sini membayar 5,2, kemudian membayar sebesar LIBOR dan menerima 5%. Sehingga nanti pembayarannya yang dilakukan oleh Intel adalah sebesar LIBOR plus 0,2%. Gitu. Dari suku bunga tetap 5,2%, setelah dilakukan swap, Intel akan membayar sebesar LIBOR plus 0,2%. Di sini. Intel menukar pembayaran fix 5,2% dengan membayar atau dengan melakukan pembayaran suku bunga mengambang atau floating rate tadi sebesar LIBOR plus 0,2. Nah, ini juga ada tujuannya. Kenapa Intel kok setuju untuk melakukan swap? Karena Intel di sini mengambil resiko, ingin mengambil resiko dengan mengganti suku bunga fixnya dengan suku bunga mengambang yang berfluktuasi atau volatile di sini. Jadi untuk melakukan transaksi swap ini, dua pihak harus saling setuju. Artinya nanti tidak ada salah satu yang dirugikan itu nanti. Jadi kita di belakang lihat lagi contohnya. Nah, ini ada studi kasus, kita lihat. Misalkan ada 2 perusahaan, misalkan perusahaan A dan B. Nah, yang A ini, dia perusahaan A memiliki aset berupa obligasi surat berharga dengan tingkat bunganya fix atau tetap sebesar 1%, yang didanai oleh obligasi dengan tingkat bunganya mengambang, yaitu sebesar LIBOR plus 1%. Sementara PT B atau perusahaan B, dia mempunyai aset yang berupa obligasi dengan tingkat suku bunganya bunga mengambang, yaitu LIBOR plus 2%. Sedangkan didanai oleh obligasi dengan tingkat bunga tetap 10%. Nah, coba kita lihat. Misalkan tingkat bunga LIBOR-nya naik jadi 11. Saya tuliskan di sini. LIBOR-nya naik menjadi 11%. Maka PTA di sini PTA mempunyai kewajiban membayar sebesar 11 tambah 1, 12%. Nah, sedangkan dia hanya menerima bunganya sebesar 11%. Berarti dia rugi 1% karena dia hanya menerima 11% tapi harus membayarkannya di sini 12%. Nah, namun di sini untuk PTB, tuliskan di sini PTB, nah, dia akan mendapatkannya 11 tambah 2 adalah 13%. Nah, dia mendapatkan 13%,
tetapi dia hanya membayarnya sebesar 10%. Nah, di sini dia dapat keuntungan. Nah, kalau yang ini tadi rugi ya, cuma dapat 11 tapi bayarnya 12. Kalau yang ini untung, dia dapat 12, dia dapat 13 dan bayarnya hanya 10%. Oke. Kemudian bagaimana ketika libornya turun menjadi 4%? Untuk PTA, ketika turun, di sini libornya sebesar 4%, berarti dia membayar sebesar 5%. Nah, dia dapat 11, membayar hanya 5%. Nah, di sini berarti PTA-nya untung. Kemudian PTB-nya balikannya. Libornya 4%, berarti di sini dia membayar 4 tambah 2, 6. Maaf, dia hanya menerima 6%, tetapi dia menerima 6% ya. Tetapi dia membayarnya 10%, berarti di sini rugi. Ini tadi ruginya 1%, untungnya tadi berapa di sini? 3% ya. Yang ini untungnya 6%, di sini ruginya 4% ya. 4%. Nah, lalu bagaimana? Maka kedua perusahaan ini akan melakukan swap, transaksi swap sini. Jadi agar dua-duanya nanti tidak ada salah satu yang untung atau salah satu yang rugi, maka dilakukan swap seperti ini. PTA tadi mempunyai obligasi dengan tingkat bunga tetap 11%, maka dia diharapkan setelah dilakukan swap dengan PTB, dia membayar obligasinya dengan tingkat bunga tetap juga sebesar 100%. Sedangkan PTB tadi obligasinya dengan tingkat bunga mengambang LIBOR plus 2%, dibayarkan dengan obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang LIBOR plus 1%. Nah ini, setelah pertukaran, perusahaan A dan B ini bisa lepas dari risiko perubahan tingkat bunga. Keduanya sekarang memperoleh spread atau keuntungan sebesar 1% meskipun tingkat bunga berubah-ubah. Tadi ya, PTA-nya dia mendapatkan 11, membayarnya 10, berarti dia dapat spreadnya 1%. Begitupun dengan PTB, dia mendapatkan LIBOR plus 2% dan dibayarkan LIBOR plus 1%. Dia juga mendapatkan spreadnya 1%, walaupun nanti ada perubahan tingkat suku bunga. Nah, kemudian tadi ya alternatifnya dilakukan swap, PTA-nya mengeluarkan obligasi dengan bunga tetap ya, tadi yang ini, yang tadi awalnya di sini bunga mengambang sudah di-swap, ditukar dengan bunga tetap. Yang B juga sudah ditukar dengan bunga mengambang. Jadi kadang-kadang situasi ini di mana keinginan suatu perusahaan tidak bisa terlaksana. Kemudian misalkan PTA ingin mengeluarkan obligasi dengan bunga tetap karena rating dari perusahaan A ini tidak terlalu baik, maka perusahaan tersebut harus membayar bunga tetap yang terlalu tinggi. Kemudian dalam situasi atau jika keadaannya seperti ini, maka akan lebih menguntungkan bagi A jika mengeluarkan obligasi dengan bunga mengambang tadi, kemudian ditukar dengan obligasi bunga tetap tadi. Nah, kemudian situasi semacam ini mengarah pada motivasi swap, yaitu tujuannya adalah memanfaatkan quality spread atau memperoleh dana yang lebih murah. Jadi nanti untuk mengeluarkan suatu obligasi atau mengeluarkan suatu surat berharga juga rating dari perusahaan tersebut dipertimbangkan. Gitu. Nanti kita lihat contoh lagi di belakang. Nah, ini ada studi kasus 2. Nah, ini ada dua perusahaan ya. Misalkan perusahaan dengan rating BBB, yaitu termasuk dalam perusahaan yang ratingnya rendah, dan AAA, ratingnya tinggi. Kemudian apabila keduanya meminjam di pasar keuangan tetap dan mengambang, tingkat bunga yang akan diperoleh bisa dilihat sebagai berikut ini. Nah, misalkan perusahaan AAA ingin meminjam di pasar floating rate atau pasar bunga mengambang. Sedangkan yang B ingin meminjam di pasar fixed rate. Sudah keduanya bertemu dan setuju dengan perjanjian, perusahaan dengan rating A membayar floating rate sebesar LIBOR plus 1
Nah, kemudian sebagai gantinya atau sebagai imbalannya, perusahaan B membayar fixed rate dengan tingkat bunga 11%. Nah, ini. Udah, nanti ini ada perbandingannya nanti di sini di tabel ini. Nah, kita perhitungannya. Kita next dulu. Nah, kita perhatikan yang di sini dulu. Yang ini. Kita akan lihat ininya. Oh, dari tabel ini ya, kita lihat tabel dulu. Di sini adalah spread kualitas bersih atau quality spread di sini sebesar 1,5%. Nah, artinya kedua perusahaan tersebut bisa melakukan transaksi swap yang bisa meminimalkan biaya pendanaan masing-masing perusahaan. Kita lihat perhitungannya. Kan ini untuk perusahaan A. Perusahaan AAA yang tadi ratingnya tinggi. Aliran dana perusahaan AAA yang pertama adalah melakukan pinjaman di sini. Pinjaman di pasar fixed rate. Jadi dia akan membayar dari perusahaan AAA sebesar min 10%. Kemudian yang kedua, membayar, saya tuliskan, membayar floating rate ke perusahaan BBB. Tadi membayarnya adalah sebesar LIBOR plus 1%. Berarti membayar LIBOR plus 1%. Kemudian yang ketiga, menerima sebagai gantinya setelah membayar floating rate, berarti menerima fixed rate dari BBB itu sebesar 11%. Sehingga nanti pembayaran bersihnya adalah sebesar LIBOR. Oke, sekarang kita untuk perusahaan BBB. Aliran dananya seperti apa? Yang pertama, berarti melakukan peminjaman di pasar. Pertama yang dilakukan adalah pinjaman di pasar floating rate. Karena tadi dari floating rate mau masuk ke fixed rate. Nah, di sini sebesar berapa untuk BBB LIBOR plus 1% yang di tabel ini, tabel atas sendiri. Berarti min LIBOR plus 1%. Setelah itu membayar, mau masuk ke fixed rate berarti membayar fixed rate ke perusahaan A sebesar berapa? 11%. Jadi membayar 11%. Yang ketiga, menerima floating rate ke atau dari perusahaan A. Jadi dapatnya dari perusahaan A adalah LIBOR plus 1%. Oke, tambah ya. LIBOR plus 1%. Oleh karena itu pembayaran bersihnya adalah sebesar 11%. Nah, terus kita bandingkan dengan tabel yang di sini ya, tabel yang ini. Dari perhitungan ini, nah lihat. Sekarang setelah dilakukan swap, perusahaan A bisa masuk ke pasar floating rate dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan sebesar LIBOR. Nah, ini bunga ini lebih kecil nilainya dibandingkan ketika misalkan perusahaan A langsung masuk ke pasar mengambang tanpa dilakukan swap. Nah, dia harus membayar sebesar LIBOR plus 0,5%. Nah, berarti di sini ada penghematan sebesar 0,5%.
Jika dilakukan swap, perusahaan A akan masuk ke pasar floating rate atau pasar mengambang dengan membayar bunga sebesar LIBOR. Tapi jika perusahaan A tidak melakukan atau tanpa melakukan transaksi swap, dia bisa langsung masuk ke pasar mengambang, tapi membayarnya adalah sebesar LIBOR plus 0,5%. Nah, ternyata dengan melakukan swap terjadi penghematan sebesar 0,5%. Begitupun dengan yang perusahaan B bisa masuk ke pasar tetap dengan membayarnya adalah sebesar 11%. Tapi jika tidak dilakukan swap, perusahaan B dapat langsung masuk ke pasar tetap tetapi membayarnya sebesar 12%. Nah, ini juga terjadi lagi penghematan sebesar 1%. Nah, kemudian tadi kita lihat ya, spread kualitas bersih atau quality spread-nya sebesar 1,5% itu diperoleh dari ya untuk perusahaan A terjadi penghematan 0,5% ya, dari LIBOR plus 0,5 dia hanya membayar sebesar LIBOR. Dan untuk perusahaan B-nya tadi dari 12 dia hanya membayar 11%, jadi terjadi penghematan 1%. Nah, ini ya penjelasan yang tadi. Jadi tadi 1,5% itu dari quality rate-nya dibagi 0,5 untuk penghematan untuk perusahaan A, sedangkan yang 1% untuk penghematan untuk perusahaan B. Gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini tadi ya, contoh yang di awal ada Microsoft akan melakukan swap dengan Intel. Nah, ini kan CEO-nya Satya Nadella dan Bob Swan. Ya kan, nah ini kan nggak mungkin antar CEO ini saling bertemu satu sama lain untuk membicarakan atau membahas tentang pertukaran aliran dana dari kedua perusahaan ini. Di sini biasanya dua perusahaan non-finansial seperti Intel dan Microsoft tidak bertemu secara langsung untuk merancang transaksi swap. Masing-masing dari mereka akan berurusan dengan perantara finansial seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Swap dari suku bunga fix ke suku bunga mengambang biasanya dibangun sehingga institusi keuangan atau misalkan di sini bank mendapatkan sekitar 3 atau 4 basis point atau sekitar 0,03% atau 0,04% dari transaksi, mendapatkan keuntungannya sebesar itu. Di sini tadi ya, dalam prakteknya tidak mungkin dua perusahaan akan mengontak institusi keuangan dalam waktu yang bersamaan dan mengambil posisi yang berlawanan pada transaksi swap. Untuk alasan ini, banyak institusi keuangan besar berlaku atau berperan sebagai partner swap. Ini berarti bahwa mereka siap memasuki swap tanpa ada rekanan lain. Pembuat pasar harus berhati-hati menghitung dan mengambil atau melindungi risiko yang mereka ambil. Jadi ya, seperti yang sudah disebutkan di atas, harga beli dan harga jual bagi institusi keuangan bervariasi antara 3-4 basis point. Rata-rata dari harga beli dan jual ini dikenal dengan istilah swap rate. Nah, di sini. Jadi, kedua perusahaan yang pertama tidak mungkin bertemu untuk merancang transaksi swap. Nah, kemudian adanya pihak ketiga atau pihak tadi institusi finansial seperti bank yang akan membantu menemukan kedua perusahaan ini. Jadi ya, misalkan ada satu perusahaan dia dari pasar floating rate ingin masuk ke fixed rate. Nah, karena tidak mungkin bertemu atau mencari perusahaan yang posisinya berlawanan, maka di sini tugas bank adalah mencari perusahaan yang tadi ingin masuk ke floating rate dari pasar fixed rate. Nah, nanti perusahaan atau bank ini akan mempertemukan perusahaan A dan perusahaan B ini. Nah, kemudian dari transaksi ini, transaksi swap yang dilakukan oleh perusahaan A dan perusahaan B, nanti bank atau institusi keuangan tersebut akan memperoleh seperti keuntungan dari transaksi tersebut antara 3-4 basis point, tadi sekitar 0,03% atau 0,04% dari transaksi swap yang dilakukan. Oke, demikian untuk penjelasan tentang swap di sini.
Tadi beberapa sudah kita bahas tentang contoh bagaimana transaksi swap dilakukan oleh kedua perusahaan. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami apa itu swap dan bagaimana transaksi yang terjadi di dalamnya atau bagaimana cara menghitungnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.